Halo, kembali lagi bersama Miss di sini. Hari ini kita akan belajar materi yang terbaru bahasa Inggris, that is complimenting others. Complimenting others maksudnya yaitu dia merupakan kegiatan memberikan pujian kepada orang lain. Jadi kalau dikatakan dia komplimen, itu merupakan memuji atau pujian gitu. Mengapa kita memberikan pujian kepada orang lain? Biasanya if we want to give appreciation, maksudnya appreciation dia merupakan penghargaan, bentuk penghargaan kita kepada orang lain. Ya, kemudian ada kata respect atau bentuk penghargaan kita kepada orang lain. The third one is admiration. Admiration adalah bentuk kekaguman kita kepada orang lain. Jadi bukan hanya sekedar karena dia mencapai sesuatu, tapi mungkin memang karena kita mengagumi orang lain, maka kita memberikan komplimen atau kita memberikan pujian. Selanjutnya di sini beberapa contoh dari komplimen atau pujian kita bisa lihat di sini. Your dress is really beautiful. Gaunmu cantik sekali. Berikutnya, I really like your poem. Aku sangat menyukai puisimu. Poem itu artinya adalah puisi. Next, selanjutnya adalah that's an awesome painting. Itu adalah lukisan yang luar biasa, lukisan yang bagus, painting ya. Berikutnya adalah kita bisa lihat di sini, what a cute kitten. Mungkin beberapa dari kalian mengira bahwa what itu adalah apa gitu ya, tapi tidak selamanya begitu. Ini maksudnya adalah sungguh kucing yang imut, begitu dia. Next, ada kata how cute your son is. Betapa imutnya anakmu, begitu. Mungkin beberapa dari kalian juga menyangka bahwa how itu adalah bagaimana. Ternyata what and how itu bisa kita gunakan sebagai pujian ya, tapi dia semacam seruan kita katakan. Maka ada di sini exclamation what and how atau seruan what and how. Yang mana what itu artinya adalah sungguh, and then how adalah betapa. Oke, bisa kita simpulkan dari contoh yang tadi. Seperti yang Miss katakan bahwa what itu adalah sungguh, berarti ini adalah sungguh kucing yang imut. Maka berikutnya yang ini adalah betapa imutnya anakmu, begitu dia. Maka kita masuk bagaimana cara membuatnya, Miss. Bagaimana membuat dia agar orang tidak salah menyangka bahwa itu adalah apa dan bagaimana. Padahal yang kita maksud adalah sungguh dan betapa. Yang pertama kita masuk ke what di sini. Rumusnya adalah, lihat di sini yang pertama, gunakan what terlebih dahulu, lalu di depannya adalah artikel atau n, ya, artikel atau n, lalu di depannya adalah kata sifat atau adjektif, lalu di depannya adalah subjek. Ingat, kita menentukan atau n ini berdasarkan kata sifat apa yang ada di depannya. Maka mari kita lihat contohnya. Yang pertama, sungguh rumah yang besar. Maka terlebih dahulu kalau ingin mengerjakan seperti ini, temukan kata sifatnya terlebih dahulu. Maka lihat, sungguh rumah yang besar. Yang adalah kata sifat di sini adalah kata besar. Maka jawabannya adalah, ini dia. Besar itu kan big. Maka itu di depannya harus kata yang menggunakan huruf konsonan, sedangkan n itu adalah untuk kata yang di depannya menggunakan huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Sedangkan big itu kan konsonan, maka menjadi what a big house. Next, yang kedua, sungguh siswa yang pintar sekali. Harus pandai memilah-milah yang mana kata sifat di sini. Yang adalah kata sifat adalah pintar sekali. Maka what? Coba dulu tanpa Miss putar dulu, langsung kira-kira apa? Coba sambil dipikirkan. Sungguh what? Pintar sekali itu adalah very
clever atau bisa juga very smart gitu kan. Maka V itu kan very clever gitu kan, very clever. V itu kan dia huruf konsonan, maka gunakan kata maka menjadi what a very clever student. Oke, next. Sungguh soal yang sulit. Nah, temukan kata sifatnya di sini. Yang mana kata sifatnya? Sulit, ya kan? Maka menjadi what a difficult. Nah, difficult itu kan berawalan huruf konsonan, maka menjadi what a difficult question. Soal yang sulit, difficult question. Itu untuk sungguh. Kita masuk kepada penggunaan how. How plus adjective plus subject plus to be. To be di sini dikatakanlah dia is, am, are. Jadi penggunaan to be itu tergantung subjeknya ada berapa, ya kan? Maka kalau subjeknya itu 1 gunakan is, kalau subjeknya adalah saya gunakan am, kalau subjeknya lebih dari 1 gunakan kata are. Maka contoh di sini, yang pertama, betapa lucunya kamu, ya. Di sini gampang, how langsung bikin kata sifat di depannya. Jadi nggak perlu pakai atau n seperti what tadi, maka menjadi how funny, ya itu kan, how funny, betapa lucunya kamu adalah you, maka to be-nya you adalah are gitu kan, how funny you are, betapa lucunya kamu. Yang kedua, betapa cerdasnya dia, Miss bikin dalam kurung di sini PR, maksudnya adalah perempuan, betapa cerdasnya dia gitu ya kan, maka betapa itu adalah how, cerdas adalah smart, maka menjadi how smart dia perempuan, she to be-nya adalah is, maka jawabannya adalah how smart she is. Itu dia. Berikutnya, nah di sini ada yang ketiga, betapa malas atau betapa malasnya teman-temanku itu. Perhatikan di sini, subjeknya lebih dari 1, teman-temanku, berarti my friends, ya kan? Lebih dari 1, maka to be-nya nanti jangan pakai is atau am, melainkan gunakanlah kata are. Betapa malas. How, malas adalah lazy, maka menjadi how lazy my friends are. Ya, meskipun itu punyamu, punyaku, ya. Tapi kalau bendanya lebih dari 1, gunakanlah to be are. Begitu dia. Lalu ingat, betapa atau how tidak pernah dan tidak boleh menggunakan artikel atau n. Gitu dia. Now we enter to the responding compliments. Maksudnya responding itu adalah menjawab. Kalau kita memuji orang lain, lalu kita dipuji, pastilah kita memberikan respon, begitu kan? Biasanya kita akan mengatakan thank you, terima kasih. Berikutnya, thanks a lot, terima kasih banyak. Kemudian, I'm glad you enjoyed. Saya senang kamu menyukainya. Oke, everyone, nah sekian materi kita hari ini. Berikutnya misalkan membagikan contoh-contoh soal dan lain-lainnya di grup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Goodbye. Once we keep close, we should never let go. So